welcome to RCK. Let's talk about time. Anda dapat menyebutkan pukul dengan cara mengucapkan jamnya terlebih dahulu, kemudian menitnya. Misalnya, jam 6 lewat 10 menit, you can say 6:10. Kemudian jam 7 lewat 30 menit, 7:30. Kemudian jam 9 lewat 45 menit, 9:45. Atau jam 10 lewat 9 menit, 10:09. Untuk lebih jelasnya, mari kita coba memasukkannya ke dalam sebuah kalimat ya. Misalnya ada seseorang yang bertanya kepada Anda, "What time is it?" Misalnya saat itu menunjukkan pukul jam 12 lewat 10. Anda bisa menjawab pertanyaan tersebut seperti ini. It's 12:10. Anda juga bisa menyebutkan menitnya terlebih dahulu dan kemudian mengucapkan jamnya. Jangan lupa untuk menyebutkan kata pas di dalam kalimatnya untuk menunjukkan bahwa menit tersebut telah go past atau melewati jamnya. Seperti misalnya dalam bahasa Indonesia, kita biasa menyebut misalnya 9 lewat 2 menit. Nah, dalam bahasa Inggris, Anda bisa menyebutnya dengan 9:02. Gitu ya. Nah, dengan contoh lainnya misalnya jam 5 lewat 10. 10:05. Jadi disebutkan dulu menitnya baru jamnya. Atau misalnya jam 7 lewat 20 menit. 20:07. Atau jam 9 lewat 25 menit. 25:09. Oke. Nah, bentuk waktu seperti ini akan berhubungan dengan simple past tense, ya. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Berbeda dengan past continuous tense, yakni menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau namun masih terjadi di masa sekarang. Oke, untuk membentuk kalimat simple past tense, rumusnya sebagai berikut. Subject plus verb to plus object. Nah, dalam kalimat simple past tense, kata kerja atau verb yang digunakan merupakan bentuk kata kerja yang kedua. Terdapat dua jenis kata kerja atau verb, yakni regular verb dan juga irregular verb. Untuk regular verb, tambahkan ed atau di belakangnya setelah kata kerja bentuk pertama. Sebagai contohnya seperti ini. Misalnya stay menjadi stayed atau artinya tinggal. Kemudian punch, memukul menjadi punch. Kemudian play menjadi played. Touch menjadi touch. Gitu ya. Jadi ada ed atau d di belakang kata kerja tersebut. Nah, untuk irregular verb termasuk di dalamnya to be, bentuk kata kerja keduanya sangat berbeda. Sebagai contoh, misalnya awake menjadi awoke. Itu artinya terbangun. Kemudian begin, memulai, menjadi began. Kemudian drink menjadi drank. Eat menjadi ate, makan ya. Kemudian run, berlari menjadi ran. Sama artinya berlari. Untuk present continuous tense adalah bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang. Bentuk ini menunjukkan bahwa aksi tersebut terjadi sebelum, selama, dan berlanjut setelah atau continuous after waktu atau aksi lainnya. Rumusnya seperti apa? Rumusnya kita menambahkan be plus present participle atau imbuhan ing pada kata kerja utama. Nah, penggunaannya untuk menunjukkan suatu aksi yang sedang berlangsung dan terjadi sekarang. Misalnya, it's raining and I am waiting for my mother to pick me up. Sekarang sedang hujan dan saya sedang menunggu ibu saya untuk menjemput saya. Berarti hujan dan aksi menunggu yang dilakukan si subjek sudah terjadi sebelum subjek berbicara dan kemudian berlangsung selama subjek berbicara dan mungkin masih akan terjadi setelah subjek selesai berbicara. Oleh karena itu digunakanlah
present continuous tense dengan rumusnya to be plus present participle. Selamat belajar, salam progres.